kita belum tahu kalau John Lee itu dijulukin Selat Malaka hantu gitu loh ya. Tapi papa yang bilang itu, iya opa kamu tuh katanya gitu. Kok bisa dijulukin hantu? Hantu itu kan tidak terlihat, saya bilang gitu kan. Ya itulah katanya, itulah keunikannya John Lee gitu. Jadi saya bilang, opa ngapain sih? Saya bilang gitu kan bahaya gitu ya masuk-masuk gitu. Dia bilang sih enggak lah, yang penting kita jujur, takut sama Tuhan kita semuanya jalan. Dia manggil-manggil saya gitu loh, suruh tante saya, Mariam mana Mariam gitu. Saya kan saya sekolah sampai detik dia meninggal saya nggak tahu. Jadi ketemu itu tutup mata itu nggak ada saya. Saya dilahirkan di Manado 1911 9 Maret. Saya punya nama asli John Lee. Singkat cerita, dia memang bercita-cita ya menjadi pelaut di usia yang 10 tahun gitu. Dia memang hobinya tuh berenang gitu di Bitung ya, kami waktu itu, bukan kami, saya masih belum ada. Jadi waktu itu John Lee masih kecil itu memang keluarganya mereka kan semua di Manado. Nah jadi dia melihat itu kapal pertama kapal Belanda ya, itu dia bertunjuk gitu loh, saya mau jadi pelaut gitu. Saya mau jadi kapten gitu. Ya seiring berjalan sebenarnya memang orang tua tidak menginginkan karena kan bapaknya Lee Kaita itu kan pengusaha vetol gitu loh. Nah jadi tentu bapaknya ingin itu John Lee meneruskan usaha itu, tapi John Lee nggak mau gitu loh. Dia tetap bertekad gitu loh bahwa saya harus jadi pelaut, saya harus membela negara ini, Indonesia. Dia bilang begitu dari kecil itu memang 10 tahun. Ya berjalan dia akhirnya dengan tekad yang bulat dia mencintai NKRI ini ya, dia ikut gitu loh, diem-diem ke Jakarta gitu loh. Pada usia 17 tahun dia udah ke Jakarta merantau. Bapaknya marah-marah gitu loh, suruh pulang dia nggak mau gitu loh. Dan sedangkan John Lee kan anak nomor 2, opa saya nomor 1. Jadi singkat cerita John Lee itu memang karena dia dari kecil sudah bertekad untuk jadi seorang pelaut dan dia mencintai Indonesia ini, ya makanya itu gitu. Dia merantau ke Jakarta, dia ikut lama-lama dia ikut kapal perang Belanda gitu, kapal Belanda itu. Karena ini kapal dagang. Di samudra kita harus mengetahui bintang, bulan, dan matahari. Bagaimana kita harus membedakan supaya kita punya posisi di laut, kita tahu di mana kita berada. Opa kan udah bertekad seperti itu gitu loh. Kita cuma cemas aja, kadang-kadang kan kita tanya opa, saya khususnya ya. Saya orangnya kan cemetis, kata opa tuh cemetis kamu, kata cerewet, kata gitu. Tapi saya tuh orangnya berani gitu loh. Karena cucu-cucu yang lain kan nggak begitu gitu loh. Nah jadi saya bilang, opa ngapain sih? Saya bilang gitu kan bahaya gitu ya masuk-masuk gitu. Dia bilang sih enggak lah, yang penting kita jujur, takut sama Tuhan kita semuanya jalan gitu. Dia selalu berpikiran seperti itu sama saya gitu loh. Makanya kita khawatir, oma juga khawatir, tapi ya namanya udah gimana ya, udah panggilan jiwa ya. Jadi ya oma juga ikhlas juga gitu. Kita juga keluarga enjoy aja gitu loh. Tapi kalau dia udah turun pulang gitu, ya itu suka-sukanya dia, kita kumpul gitu. Saya dengar Indonesia merdeka, saya bilang selesai tugasku dengan orang Belanda, tapi kami harus berakal bagaimana bisa kembali ke Indonesia.
sebetulnya kami punya hasrat meminta semua para orang Indonesia, kita minta satu kapal dan kami minta saya jadi komandan untuk kembali untuk bawa kapal itu ke Indonesia. Iya, sebenarnya saya juga kaget juga. Tapi ya hantu Selat Melaka itu kalau saya lihat ya kan, karena mungkin Opa itu gimana ya, tidak diketahui. Kalau hantu itu kan tidak lihat gitu ya. Jadi tidak terdeteksi atau tidak dilihat orang gitu lah. Jadi seperti itu yang saya simak gitu ya. Saya sempat bilang hantu Selat Malaka sama papa ya waktu itu. Opa juga, kan kayak saya kan nggak paham juga waktu itu gitu loh. Kita belum tahu kalau John Lee itu dijulukin Selat Malaka hantu gitu loh. Tapi papa yang bilang itu, iya opa kamu tuh katanya gitu. Kok bisa dijulukin hantu? Hantu itu kan tidak terlihat, saya bilang gitu kan. Ya itulah katanya, itulah apa ya, keunikannya John Lee gitu loh. Jadi memberi kita nama The Outlaw. Ini karena The Outlaw kita tidak menghiraukan segala tita-tita atau segala sesuatu yang menghalang-halangi perjuangan kita. The Outlaw itu bebas. Opa tidak menceritakan secara detail dia punya pekerjaan gitu, karena mungkin takut saya khawatir gitu kan, keluarga juga khawatir kan gitu. Jadi dia nggak mau menimbulkan kekhawatiran dalam keluarga gitu loh. Dari John Lee juga bahwa ya itu tadi dia bilang, bahwa, tapi dia tidak pernah detail gitu loh, menceritakan bahwa dia masuk sini, emang dia ceritain Opa masuk sini, tapi karena kita harus jujur, maka semuanya jalan gitu loh. Jadi kayaknya apa ya, direstui oleh Yang Maha Kuasa gitu loh. Jadi ya kita juga harus berani gitu loh. Itu yang dia bilang sih. Pada satu waktu kita mau masuk Sumatera di Labuan Bilik, kita disambut dengan 60 kali tembakan. Saya sudah tulis itu di kisah perjuangan kedua. Anak-anak bilang 60 Pak. Saya bilang kita rendahkan saya 30. Nggak pernah secara detail gitu loh. Nah sedangkan kita kan, saya yang paling suka nanya kan, kalau yang lain kan nggak pernah nanya, takut sama John Lee. John Lee itu galak loh, beneran. Ya saya doang yang berani sama dia. Iya, kadang-kadang saya dimarahin juga, tapi saya nangis aja. John Lee itu disiplin, tegas, iya, tapi hatinya lembut gitu loh. Lembutnya kenapa? Dia sayang sama semuanya. Sama saya aja sayang kok, walaupun harus berantem sama Oma. Gara-gara Oma kan, ya mungkin Oma kan karena ngelihat saya kan sekolahnya jauh gitu kan ya, mesti dibangunin pagi-pagi jam 4, tapi dia bilang tidak boleh, harus bangun pagi gitu, baca Alkitab, berdoa, seperti itu diajarkan pada saya. Terus kalau sama orang-orang itu, ya itu saya bilang waktu sejak dia pensiun itu dia lebih banyak aktivitas kan sama orang-orang yang waktu kalau di jalan-jalan itu ya, dia tuh nggak tegaan, apalagi kalau orang udah ngeluh nggak bisa makan gitu ya, wah udah hatinya tuh udah hancur gitu loh. Saya kan yang sering ikut sama Opa bergumul dalam mereka itu loh. Dia itu nggak ada pilih-pilih kasih, nggak ada agama, semua dirangkul sama dia. Terus kalau ada yang sakit itu anak itu sampai wah banyak parah gitu loh, dirangkum, dicium, diobatin semua, dikasih makan. Dari cuma sedikit, lama-lama jadi 1000 itu satu hari loh itu. Wah, saya sampai lihat mungkin ya, itulah sisi dia punya kepeduliannya, sangat care ya sama orang-orang yang susah. Kalau di rumah, di kantor, di rumah sama dia. Kan kita punya kantor ya, kantor keluarga lah gitu ya, di Yusuf Adiwinata nomor 48, Menteng. Nah, kalau di rumah itu sama. Kan dia selalu saban pagi itu kan kita renungan pagi ya, baca Alkitab, berdoa itu. Dia tidur jam 2 pagi itu saban hari, bangun jam 3. Terus saya disuruh bangun jam 4. Karena kan saya sekolah 5:30, harus jalan. Nah, Opa bangunin saya tuh, jadi harus bangun. Kadang-kadang kakak saya nggak bangun itu, biarinkan saja dia, kata pemalas, katanya gitu. Tapi harus bangun, tetap bangun gitu loh. Kadang-kadang udah pasang jam beker. Itu yang disiplinnya yang saya lihat dari Opa itu ya. Dia nggak pernah
nggak nemanjain kita gitu loh. Iya karena saban hari sama saya kan ya, waktu di jalan-jalan aja kalau ketemu di lampu merah itu ada pengemis atau apa itu dia nggak pernah secara apa ya spesifik ya, secara detail itu kamu harus jadi begini, kamu harus bantu ini, enggak dia nggak pernah ngajarin gitu, tapi dia memberikan contoh gitu loh, dia melakukannya gitu loh. Jadi dengan sendirinya kan saya ngeliat gitu loh, saya ngeliat bahwa opa ngelakuin ini ya, oh seperti itu, saya jadi kan keikut gitu loh. Terus kalau di jalan lampu merah itu ada pengemis, dia kasih kartu nama, terus dia kasih duit, suruh ke rumah, jadi ngumpul semua banyak itu. Orang-orang itu dari anak-anak ya semua dari daerah-daerah itu. Dia nggak orangnya sangat peduli gitu loh. Cuman saya yang paling dekat sama dia. Terakhir dia meninggal saya nggak bisa tahu dia tutup matanya gimana. Cuman tante saya pernah bilang sih dia manggil-manggil saya terus gitu loh. Momen terakhir itu dia kan sering masuk rumah sakit terus-terusan gitu loh, bolak-balik. Sedangkan saya kan udah SMA kan, waktu itu udah mulai 1 SMA itu saya kegiatan sibuk sekali kan, dari pagi saya sampai sore. Jadi ketemu John Lee itu kan mungkin cuma sebentar gitu kan, saya pulang John Lee udah, dia kalau di rumah itu dia selalu nanya saya gitu, kadang-kadang ya itu kenangan indah ya. Kadang-kadang saya suka bohongin dia juga sih. Ya bohonginnya gini loh, saya udah pulang, Jondi nyari-nyari, Mariam mana ini, Mariam gitu. Dia selalu namanya saya gitu loh. Saya suka ngumpet gitu loh. Terus nanti tante saya itu panggil gitu loh, mana tante saya. Terus mana Mariam gitu. Terus saya ngumpet, nggak bisa gitu loh. Jadi kalau dia kan selalu pulang itu ke tempat di Jalan Yusuf Adiwinata itu kan, di Menteng. Di situ tidur. Ya kenangan saya tuh, opa kan selalu minta pijitin saya gitu loh, seperti itu, pijitin. Terus ya itulah kenangan ya buat saya sih ya, kenangan indah ya. Saya nggak tahu loh, kan saya sekolah. Jadi waktu dia sakit, itu kan saya sekolah, SMA saya di Jalan Dr. Sutomo. Itu dia manggil saya gitu loh, suruh tante saya, Mariam mana Mariam gitu. Saya kan saya sekolah sampai detik dia meninggal saya nggak tahu. Jadi ketemu itu tutup mata itu nggak ada saya. Pada saat dia meninggal ya udah saya nggak bisa ketemu sama dia gitu loh. Sedangkan ya itu detik-detik terakhir, terus tante saya bilang, Mariam kamu tadi dicariin opa ya, kok nggak jemput aku, kan saya bilang begitu ya. Tapi ya udah nggak itu. Terus Soeharto mau memberikan penghormatan terakhir ya, saya sih taunya dari asprinya ya, Soeharto. Katanya tunggu bapak pulang dari Bosnia kalau nggak salah ya waktu itu. Ya udah, jadi tunggu Pak Soeharto gitu loh. Ya ikhlas nggak ikhlas gitu loh. Dan mungkin sekarang itu yang saya alami gitu ya. Ya saya kan selalu mengenang perjalanan opa itu sangat sulit, saya bilang ya. Perjuangannya dia jadi militer gitu, angkatan laut. Saya lihat semua gitu, wah luar biasa ya opa saya. Saya bangga juga sih ya, tapi ya kenapa cepet banget gitu. Di saat-saat saya sekolah malahan saya nggak pernah lihat gitu loh. Tutup matanya dia nggak pernah gitu. Itu yang saya menjadikan buat saya sedih gitu loh ya. Sampai sekarang saya masih mungkin saya pengen cerita gitu kan ya sama opa gitu, atau saya pengen peluk terakhir gitu. Itu yang saya alami sih ya semasa opa meninggal tutup mata itu. Makanya ya apapun yang
terjadi ya saya cuma lihat dia punya perjuangan. Saya berharap sih ya, dengan adanya seperti ini, para anak muda, kita jadi pahlawan itu kan nggak mesti perang. Zaman sekarang kan beda, ya kita harus memberikan kreativitas. Aspirasi yang kita punya itu kita harus berikan pada negara. Saya berharap seperti itu, ikutilah para pahlawan dulu dengan susah payah, berjuang untuk negara kita. Kita bisa menjadi pejuang atau pahlawan di kehidupan kita dengan kita berkarya. Menjadikanlah semua ini anak-anak bangsa yang maju gitu loh. Kita harus bersatu karena dulu pahlawan kan sudah bersatu. Kalau kita sendiri-sendiri ya hancur gitu loh. Itu yang harus dijalanin. Berkreasilah, tunjukkanlah semuanya melalui karya gitu loh. Anak-anak bangsa, saya rasa anak-anak zaman sekarang maju sekali gitu loh. Ya kan, mungkin dulu anak-anak dulu kan beda ya, terlalu terkungkung ya. Sekarang ini kan sudah banyak udah banyak perubahan zaman. Jadi berubahlah untuk hal yang positif gitu loh, majulah gitu loh. Jangan kita menjadikan diri kita pribadi atau mengkotak-kotakan gitu loh. Kita harus lihat perjuangan. Itu edukasi kan ya, dari yang dulu para pahlawan kita itu tidak ada yang namanya perbedaan. Nah itu yang kita harus angkat gitu loh. Supaya apa? Supaya kita ke depannya lebih maju. Terus pemikiran kita juga maju, positif. Kita harus positif. Semua itu akan jalan. Tetapi saya tetap, ini orang Indonesia. Harus saya berjuang untuk negara dan bangsa Indonesia. Selamat jalan Opa. Terima kasih atas jasa untuk NKRI ini. Kiranya semua kita anak bangsa bisa mengikuti jejak para pahlawan kita. Saya berharap semua yang Opa lakukan bisa dilakukan oleh anak bangsa. I love you, Opa.